Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada coach, mentor, dan rekan-rekan sekalian yang telah membantu melaksanakan aktualisasi ini. Pada video ini, saya akan menayangkan bagaimana proses saya untuk melaksanakan aktualisasi ini, mulai dari kegiatan pertama hingga kegiatan terakhir. Oleh karena itu, selamat menikmati. Kegiatan yang akan saya lakukan bisa dilihat di sini, dan di sini. Terus bisa dilihat di sini, dan di sini. Kegiatan pertama yang akan saya lakukan adalah pembuatan SK untuk anggota tim akreditasi dari Departemen Teknik Geomatika. Pada tahap pertama, saya berkoordinasi dengan ketua tim akreditasi dengan penuh sopan santun, dan saya juga melaksanakan tahapan ini dengan penuh tanggung jawab dan kejelasan. Pada tahapan kedua, saya berkoordinasi langsung dengan pimpinan untuk pembuatan SK. Dikarenakan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, pembuatan SK sempat terhambat. Oleh karena itu, saya berusaha bersikap responsif dan peduli dengan keadaan. Dan juga sehingga saya memfollow up kegiatan pembuatan SK ini langsung kepada Kasubag TU. Tahap selanjutnya, atau tahap terakhir, setelah selesainya pembuatan SK, saya mendistribusikan SK kepada seluruh anggota tim dan melakukan pengarsipan. Pengarsipan saya lakukan dengan mengupload SK ke file Teams dengan penuh tanggung jawab dan kejelasan. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah benchmarking dari departemen yang telah memperoleh akreditasi IABI. Untuk ini, pertama saya melakukan penelaahan dokumen secara mandiri dan penuh ketekunan. Yang kedua, saya menentukan benchmarking melalui diskusi bersama mentor. Hal ini saya lakukan dengan penuh sopan santun. Setelah melakukan benchmarking, saya juga mencari informasi terkait dengan departemen yang akan saya datangi, yaitu Departemen Teknik Perkapalan. Setelah melakukan pencarian informasi, selanjutnya saya menghubungi PIC dari Departemen Perkapalan untuk menentukan jadwal pertemuan. Karena adanya penyebaran COVID-19, maka visitasi langsung ke departemen tidak bisa kami lakukan. Kami melakukan diskusi yang sangat hangat di kafe dekat di Surabaya. Hasil dari diskusi ini, saya sampaikan kepada Kadep dengan penuh sopan santun dan transparansi. Semoga hasil diskusi ini nantinya dapat berguna sebagai masukan kepada departemen kami. Kegiatan ketiga yang akan dilakukan adalah pembuatan pedoman untuk RPS. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, saya mencari informasi dari capaian akreditasi IABI dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab. Tahap kedua, saya berkoordinasi dan mengikuti rapat implementasi IABI. Ini merupakan nilai-nilai dari musyawarah. Dan ketiga, saya membuat panduan untuk membuat RPS dan juga mencari contoh RPS yang akan digunakan sebagai pedoman. Ini dibuat dengan penuh musyawarah dan untuk menjaga mutu dari RPS yang akan kami kerjakan. Kegiatan yang keempat adalah sosialisasi pedoman pembuatan RPS yang telah sesuai dengan capaian IABI. Tahapan ini yang pertama terdiri dari rapat dengan terima akreditasi. Melalui rapat, kami melakukan proses pembagian tugas secara musyawarah dan mufakat. Dan kami juga berusaha responsif terhadap keadaan yang mungkin kami hadapi di kedepannya. Tahap kedua, melakukan penyampaian dan sharing contoh RPS kepada seluruh dosen. Ini harus dilakukan dengan penuh kejelasan, dan saya harus bersikap responsif dan peduli terhadap jalannya rapat. Dan yang ketiga, kami melakukan diskusi dengan tim teaching. Hal ini adalah untuk menjaga mutu dari RPS yang kami buat. Dan kami berusaha bersifat responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kegiatan yang kelima adalah pembuatan RPS mata kuliah. Untuk pembuatan RPS mata kuliah, terlebih dahulu saya harus membuat draft dengan membaca banyak modul dan juga mencari bahan-bahan kuliah secara online, terutama dari kampus-kampus yang menyediakan kuliah secara online. Yang kedua, draft ini saya diskusikan dengan tim teaching. Diskusi ini melalui proses musyawarah membawa banyak manfaat, terutama masukan-masukan yang berguna untuk perbaikan RPS. Kemudian, langkah yang terakhir adalah saya melakukan revisi terhadap pembuatan RPS. Ini saya lakukan dengan penuh tanggung jawab, mandiri, dan ketekunan. Tahapan terakhir dari proses aktualisasi ini adalah penerjemahan RPS yang telah dibuat. Yang pertama, saya mengumpulkan semua RPS dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Tahapan yang kedua
Saya melakukan penerjemahan setiap RPS ke dalam bahasa Inggris. Ini saya lakukan dengan penuh tindakan efektif dan efisien dan juga harus menjaga mutu. Selanjutnya, saya berdiskusi dan lakukan pengecekan. Ini sangat mengedepankan nilai dari kerja keras dan juga bagaimana kita harus menjaga mutu dari hal yang telah kita buat. Dan langkah terakhir, RPS yang telah saya buat, saya upload hasilnya ke dalam folder Teams. Ini agar adanya ketanggung jawab dan kejelasan, dan ini saya lakukan secara mandiri, sehingga nantinya setiap RPS yang telah diupload dapat diakses dengan mudah kepada seluruh dosen dari mata kuliah. Alhamdulillah, akhirnya proses aktualisasi kita telah selesai. Semoga program aktualisasi ini bisa bermanfaat terutama buat saya dalam menghabituasi nilai-nilai dari aneka, juga untuk memahami peranan saya sebagai ASN. Juga kita harapkan aktualisasi ini juga bermanfaat untuk jurusan saya yang sedang akan menghadapi akreditasi. Juga kepada penonton, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sebelumnya dan saya ucapkan, oh ya sebelumnya, kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.